Halo semuanya, balik lagi dengan kita di Burnight Podcast dengan gue, Willow, dan Sine. telat gitu ya. Oke. Oke, langsung aja kali ya di topik hari ini. Topik Mhm. hari ini tuh kayak gimana ya, judulnya tuh First Time in Everything ya. Yes. Uh-uh. Banyak nih, gue sama Sine itu udah listin beberapa topik yang akan kita Ya, bahas. poin-poinnya ya. Poin-poinnya. Jadi coba check it out. Apa sih? Ya, Gue apa aja tuh? oke. Pertama kali pertama-tama itu tuh lu pertama kali nge-crush sama orang tuh kapan? Have a Gue crush duluan on nih. sama gue duluan. Oh, oh? gue Lu gue duluan. atau gue? Well, Oke. siapa aja, boleh. Gue keringi. Maksudnya ini agak cheesy gitu loh soalnya. Ya udah lah ya, gitu. Ya udah lah. Nggak Back. apa-apa, pasti masih masa-masa sekolah ya. Iya, pastilah. Tapi tuh masa sekolahnya tuh bisa dibilang waktu SD ya. Wow, oke. Iya, Oke. maksudnya itu tuh gimana ya, gue nggak ngerti sih, suka-suka biasa gitu loh. Ya, pikiran Ya, anak SD apa iya, sih? iya, ngerti lah ya. Pas zaman kita, ya. Mungkin beda ya Heeh. sama zaman sekarang. Iya, beda lah sama zaman sekarang. Kayaknya zaman sekarang gitu lah pokoknya. Yeah, I got it. Heeh. Kayaknya waktu SD kelas 3 atau 4 gitu. Mhm. Mm-mm. Gimana tuh? Ya, ya gitulah, kayak cuma ngeliat tampang doang, terus kayak ya udah cuma gitu. Kenapa lu tertarik gitu sama dia? Apa yang bikin lu Eh, tertarik? waktu itu tuh kayaknya karena ada dia tuh kidal pertama kali gue lihat orang kidal Aha, tuh dia gitu. Terus kayak oke. oke. Terus apa lagi ya, udah gitu doang sih, kayak oh kidal. Terus tampangnya cakep juga kayak gitu loh, maksudnya untuk usia gue waktu itu ya. Gila, anak pang ya. Tapi Masih anak SD. BTW sekarang dia udah married. Oh, wow. Iya, udah Alright. married. Oke, udah move on. Terus kalau lu? Gua first time crushing itu kayaknya SMP 1. Oh, Ya. siapa tuh? Oh, Tapi, yang hmm, kayaknya gue tahu ya. ya senior gitu. Mm-mm. Ya, biasa lah. Karisma Ya, DKK. pasti ini loh kalau em, di setiap lu masih freshman year gitu, Mm-mm. mau di sekolah mau apapun, pasti tertariknya sama senior di tingkat akhir gitu loh. Oh, Ya oke. sih. Gue enggak sih. Ya, oke. Em, preferable. Em, ya biasa lah crush biasa karena oh he looks cute, Iya, atau iya sih, pasti di awal-awal tuh karena tampang sih ya. iya, karena tampang kan, pastilah. Ya, ya cuman Heeh. itu doang sih, that's all, nggak ada feeling, nggak ada apapun. Tapi maksudnya has a crush gitu loh. Lucu Iya, sih. ya. Tapi Mhm. emang maksudnya nggak pernah berhubungan. Maksudnya kayak langsung gitu. Lu gue suka sama lu gitu loh. Yuk gitu, nggak kan? Oh, misalkan you have a crush with your friend gitu kan. Mm-mm. Ya itu beda beda cerita lagi sih. Ya, tapi ini kita ngomongin first time, Iya, iya, so iya. ya. So, oke deh. Mhm. Oke, next. Apalagi? First pacaran. Say no more Say no more. for me. Karena lu juga maksudnya ya belum pernah pacaran kan sampai sekarang. Yes. Mm-mm. Kalau gue personally, gue tuh gimana ya? Ada fasenya gitu loh, Sney. Ngerti nggak? Jadi Mhm.
fase yang serius sama fase yang monyet-monyetan gitu loh. Oke. Mm-mm. Kalau fase yang monyet-monyetan tuh pacaran waktu pertama kali tuh waktu SMP kelas 1 kayaknya. Mhm. Itu Gila. tuh kayak, tau nggak berapa bulan, berapa lama bertahan? Berapa? Cuma 2 minggu doang anjir. What? Itu mah bukan pacaran. Ya kan, jadi ya gitu maksud. Speedrun banget lu. Nah, jadi tuh semasa SMP tuh kayaknya tuh ada beberapa kali pacaran gitu, ada beberapa kali. Tapi masih bisa 2 hari dihitung. pernah? 2 hari pernah. Gila itu. Gila, pemecah rekor emang. Pacaran tercepat ya. Mungkin paling 2 menit ada kali ya. Oh, enggak ada, gila. 2 Kayak jam. gitu. Enggak lah anjir. Ngerental pacar 2 Ngerental. jam. Enggak. Pokoknya paling lama tuh ya pacaran sama orang yang pertama kali itu 2 minggu. Pokoknya itu paling lama. Ngapain aja tuh selama pacaran? 2 minggu dong. Enggak ngapa-ngapain. Orang waktu gue SMP tuh HP nggak ada. HP tuh minjem bokap gue gitu. Maling handphonenya. Terus kan gue ada SIM. SMS-an gitu ya. Iya, gue ada SIM card sendiri kan. Jadi kadang-kadang gue lepasin SIM card bokap gue, terus gue pasang SIM card gue kayak gitu. Terus kayak main sebentar, kalau balas SMS-nya gitu. Terus udah kalau udahan gitu udah pasang lagi SIM card bokap gue kayak gitu. Gitu aja terus. Lu SMP 1 belum punya HP? Belum. Waktu itu gue belum punya HP. Oh, wow. Gitu. Oke. Terus terus waktu udah serius tuh waktu SMA kelas 1. Ini nih pacaran SMA kelas 1 tuh first time-nya sama orang yang SMP kelas 1 tuh. Ketiga. Oh, jadi kalian sempat udahan terus balik lagi gitu ya? Terus balik lagi pas SMA. Nah itu Balik serius laginya itu. yang udah serius karena Iya. udah mulai berumur ya. Tapi belum berumur juga ya, baru 14 tahun gak sih waktu SMA. Maksudnya next step Iya. level lah. Itu. Gitu deh. Terus next ya. Next, pernah mabok nggak? Ini maksudnya mabok kayak had a drunk, maksudnya kayak drink gitu, alkohol kayak gitu-gitu. Ya pernah. Waktu pertama kali tuh kapan? Ini tentu aja pas udah legal ya. Umur gue udah 21. Udah 21 tentu saja. It feels apa? It feel good. But at the same time doesn't feel good. Iya. Because After effect-nya ya. Kalau dari pengalaman gue sih after effect-nya enggak. Gue nggak ngerasain apa-apa. Mungkin beda badan, beda orang, beda ya rasanya. Jadi gue kalau mabuk tuh nggak ada yang hangover, yang kayak gitu-gitu tuh nggak pernah. Tapi cuman gue kan kalau makan itu memikirkan gizi gitu kan dan lain-lain. Dan gue tahu alkohol itu kalorinya tinggi. Iya. Jadi setiap mengkonsumsi alkohol itu berasa guilty aja gitu loh, kayak oh ini kan kalorinya gede gitu. Ya, jadi kayak jarang-jarang gitu lah. Tapi kalau ditanya untuk alkohol gitu, lu prefer bir atau wine? Gue pilih wine. Oke. Klasik. Grape juice or wine? Ya. Klasik, oke. Klasik, seleranya klasik. High class. Iya, makanya. Ya, seperti itu deh. Karena bir itu baunya nggak enak. Iya, sama-sama. Soju. Baunya nggak enak. Gitu.
Kalau beda lagi sama gue beda lagi. Maksudnya sama ya, maksudnya startednya waktu udah legal 21. Kayaknya apa 20 gue lupa. Tapi sebenarnya pas umur 18 gue pernah sih mengkonsumsi alkohol, tapi nggak Cuma sampai sipping mabuk. dong. Iya, itu karena ada acara keluarga doang. Kayak cuman ya minum-minum alkohol sedikit gitu udah. Itu birnya cuma 4% yang itu kan. Waktu itu sih wine putih gitu sih. Oh gitu. Tapi kayak nggak terlalu strong lah. Ya, terus beda sama lu, kayaknya gue lebih suka soju karena nggak tahu aja, lebih suka aja gitu, ada rasa manisnya kayak gitu. Terus bikin anget gak sih? Iya, bikin anget. Tapi gue nggak suka. Gue emang nggak suka bir karena bau banget menurut gue gitu. Gue nggak suka. Terus abis itu ya gitu, pas pertama kali ya gue lupa sih. Seingat gue sih pas pertama kali banget tuh ya minumnya minum soju sih emang. Terus udah deh pas minum soju, oh enak ya soju, nggak begitu, maksudnya nggak begitu gimana gitu loh, yang seperti kayak langsung pahit atau gimana kayak gitu. Enak. Kayaknya tergantung soju apa gitu. Oh tapi itu original deh punya gue tuh, enak. Oke. Kalau gue sih enggak sih. nggak bisa soju. emang nggak bisa minum guys. Nggak bisa, oke. Bisanya nge-wine. Oke. Classic one. Terus kayak you ever smoke for the first time? I hate the smell of smoking, so never do it. Okay. I won't. For the rest of your life? Yes. Iya sih, personally gue juga. Tapi waktu itu ada kejadian. Jadi waktu kecil tuh bokap gue tuh pernah buka biliar gitu, mainan biliar, tahu kan? Nah itu tempat tuh gitu ya? Tempatnya gitu, provide. Terus habis itu kan main biliar tuh kan cowok-cowok semua gitu kan. Jadi nyokap gue tuh nyetok kayak rokok, terus nyetok Indomie kayak gitu-gitu loh. Terus waktu itu tuh gue kayaknya masih SD, kalau nggak salah SD kelas 3 atau nggak tahu, pokoknya SD. Jadi kan apa sih, rokok tuh kan ada kayak bungkusannya gitu kan, yang panjang, terus sama bungkusannya persatuan gitu kan. Terus biasanya tuh nyokap gue jualannya tuh per batang atau sekotak itu yang kecil itu. Nah jadi waktu itu tuh ada yang pesen kayak cuma 2 batang atau 3 batang kayak gitu. Jadi eceran, jadi dibukalah kan satu bungkus kecil itu. Terus gue tuh penasaran gitu. Jadi gue tuh waktu itu jadi waktu itu tuh gue ambil satu, terus gue pas masukin di mulut gue, tapi tuh kayak cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik, udah kayak gue enggak lu nyalain kan? Enggak gue nyalain. Gimana gue nyalain, ya enggak ada apinya. Ya tapi kan itu lucu buat diceritain. Berarti belum pernah. Ya belum pernah nge-taste batangnya doang. Terus kayak bukannya gue balikin, bukannya gue buang ya batangnya itu tuh, gue balikin lagi. Bekas. I'm sorry. Dasar anak kecil ya. Iya, bandel banget, gue nggak ngerti lagi gue waktu itu. Udah, cuma itu doang. Terus habis itu tapi gue ada temen kayak yang rokok kayak gitu-gitu. Terus ya kan, maksudnya kita adalah punya temen yang rokok. Terus waktu itu tuh gue pernah ke kayak suatu bar bareng senior gue waktu gue ngantor. Terus dia pernah nanya gitu, mau coba nggak ngerokok? Bukan apa ya, pokoknya intinya
mau coba nggak gitu, mau coba rokok nggak gitu kan. Waktu itu emang mereka tuh kayak having fun banget, soalnya kayak pada kayak minum terus pada ngerokok kayak gitu, pada high lah ya semuanya. Terus habis itu Mhm. gue bilang enggak kak gitu kan. Terus dia nanya kenapa, terus gue bilang ya enggak lah, baunya nggak enak gitu, nggak suka juga gitu. Terus dia dia kayak geleng-geleng, bukan geleng-geleng, ngangguk-ngangguk aja kayak gitu sambil ngerokok. Ya nggak usah lah, nggak sehat gitu. Dia gitu, dia bilang kayak gitu padahal dia lagi ngerokok. Tapi memang sih semua orang smokers itu sadar kalau itu nggak sehat. Iya, Gimana kalau nggak bisa berhenti gitu loh. iya, iya, susah sih emang Mereka kayaknya. tuh tahu itu, oh ya gitu loh. Heeh, heeh, heeh. Tapi ya udah kecanduan, ya mau gimana lagi. Iya, gitulah. Harus bertekad banget sih kalau mau stop gitu. Mm, 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 mm. Gitu, gitu deh. Next, gitu. First Ya, time go to club, pernah nggak? ya pernah. Waktu itu lupa sih di umur berapa. Waktu Tapi Halloween gak sih kalian? hmm, sebelum itu udah pernah juga sih. Oh, nakal ya kamu, nak. Hmm, ya nggak ngapa-ngapain, cuman nggak diajak, Oke, oke. cuma ngelit doang, Mm, 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 terus mm. pulang, Terus makan, tidur. first impressionnya terhadap klub itu gimana? Em, Sempit, rame, Sempit, rame. berisik, ngomong aja kayak kayak Vietnam War. Em, ya sebenarnya mungkin kalau untuk kayak gimana ya ngomongnya, biasa lu kalau lagi stres atau lagi pengen melampiaskan sesuatu gitu kan, Mm-mm. lu tahu kan kalau kalau berteriak atau mengeluarkan suara itu lebih lega gitu kan. Ah, 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 ah. Ya mungkin kalau di klub lu bisa kayak gitu loh. I see, I see. Jadi kayak bebas gitu mungkin Mm. itu, tapi tergantung dari orangnya lagi ya. I don't know, mungkin karena gue introvert jadi kurang nyaman Oke. di tempat yang seperti itu. Uh-uh. Tapi gue ya karena diajak sama temen ya adaptasi aja gitu loh. Biasanya ke toilet baru adem. Iya, kayak langsung kayak terus senyap gitu nggak terus sih? iya abis keluar dari toilet Berisik. pura-pura fun lagi. Oke, ya begitu deh. Tapi karena perginya bareng temen jadi have fun aja sih. Kayak ya cuman sama temen yang kita kenal aja itu Iya, udah. nggak kayak pergi sendirian kayak gitu kan? Ya Iya, ngapain. ngapain juga cewek anjir. Terus nothing to do sih sebenarnya di dalam klub itu, kayak cuma duduk doang udah. Ngobrol aja Ah, susah kan karena harus teriak-teriak ah, gitu ah, kan. ah, ah. Abis tenaga aja gitu Sakit loh. tenggorokan Jadi anjir. iya, jadi cuman duduk aja diem, ngomong pun pakai body language aja, itu lebih gampang. Oh. Ya terus ya pas Halloween ya itu diajak lagi karena lagi ada event gitu. Gitu. Udah ya, kayaknya Halloween tuh yang terakhir sih. Oh iya. Habis itu udah ya nggak pernah lagi. Wow. Ya Halloween tuh udah lumayan lama soalnya. Itu kayaknya tahun 2017 atau 18 gitu. 17 kayaknya ya. 2 tahun yang 3 tahun yang 4 tahun nggak tahu. Ya udah lah ya. Kalau buat gue ya, kalau klub gue nggak pernah ke klub, tapi gue pernah ke bar. Iya, jadi waktu ke bar tuh pas sama kalian deh kayak nggak ada lo nggak ada.
Mhm, mhm. sama Ya kita teman-teman kita. beda Ya, kita beda ya kan. Enggak, tapi beda area. cycle-nya sama, tapi kayaknya waktu itu lu nggak Domi bisa. domisilinya Iya, domisilinya beda. benar-benar. Lu waktu itu nggak bisa. Jadi itu kayaknya pertama kali Mhm. deh gue ke bar. Terus ya gitu, emang berisik sih. Tapi honestly, gue kalau ke bar tuh gue prefer jazz bar dibanding bar yang Oh. dugem gitu. Ah, 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 ah. Emang ada You know, I waktunya like sih. wine, Iyalah. Emang ada jual wine di bar. wine and jazz in bar. Oh, nyaman banget. Dasar. High Gue class sounds old. ya. High class ya ibu ini. Mungkin karena udah berumur ya, jadi pengen yang tenang-tenang aja gitu. Dasar. Yoga Kayak aja sekalian gimana nyaman. minum teh. Iya itu boleh. Ya gitulah ke bar. Cuma itu dong sih. Mhm. Waktu itu maksudnya ke barnya juga nggak gimana-gimana, nggak rame juga. Pada Hmm. duduk semua kayak gitu. Ya karena mostly pasti bareng kalau sama temen-temen gitu kan, ya Evan aja gitu loh, kayak ya grup gitu. Iya, gitu. Tapi lu pernah eh, ke bar atau mirip-mirip klub gitu di Bali gitu nggak sih? Oh, kan gue belum pernah ke Bali, sayang. Oh my god, I forgot about it. Oh ya, tapi di luar lu pernah kan di mana, Hong Kong atau apa gitu, Aduh, waktu Thailand? waktu gue di Hong Kong, umur gue belum 21 tahun, jadi gue nggak Oh, nggak masuk. dikasih ya? Iya, benar I see. sekali. Gitu deh, kayaknya di luar gue nggak pernah sih ke bar, soalnya kan sama-sama orang tua ya, awkward banget Hmm. ya. Jadi ya gitu, nggak Pas ada. di Bali sih waktu itu gue masih umur kayaknya 18 pun belum kayaknya waktu itu. Tapi Mm-mm. kayak waktu itu udah malam, jadi grup-grup orang tua tuh udah di rumah kan. Mm-mm. Nah ada grup-grup anak muda nih, sama Iya, saudara gitu kan, heeh. diajakin ke bar, kayaknya klub klub atau bar ya, dia outdoor gitu sih Aha. di Bali. Terus kayak ya udah deh Dima minum. dimasukin. Maksudnya lu masuk gitu, mau eh dibolehin. iya iya Anjay. iya bolehin, tapi pas mereka yang mesen minum kan, Mm-mm. minum gue diganti jus jeruk. Karena waktu itu emang belum umurnya, Mm-mm. Iya, iyalah wajar. jadi ya Mm-mm. ya udah deh, lucu aja. Mm-mm. Kayaknya saudara-saudara gue, sepupu gue tuh kayaknya melihat gue tuh polos gitu loh, yang nggak pernah minum bir. Maksudnya kayak even kayak nggak pernah minum bir kayak gitu loh. Tapi kalau kalau belum umurnya ya ya wajar Ya, sih. tapi iya sih, iya sih. Tapi tuh kayak kemarin waktu itu kayak gue kan udah cukup umur lah ya hitungannya kemarin tuh. Terus kayak waktu itu gue mau gitu minum apa ya? Minum bir kalau nggak salah. Kayak cuma kayak one sip gitu loh hitungannya. Kayak langsung Mhm. dikacangin gitu. Weh, weh kayak gitu. Weh, Willow tumben kayak gitu. Kayak gitu loh. Gitu I deh. see. Ya biasa lah keluarga. Mm-mm. Gitu. Next. Mhm. Pertama kali nyetir. Belajar nyetir deh kapan? Belajar Em, nyetir kapan? belajar sih SMP. SMP. Sumpah. Iya. Oh. Jadi pas jadi pas SMP tuh sebenarnya gue nggak mau belajar sih. Kayak Heeh. temen gue, ini lu tahu siapa? Iya, Temen heeh. kita itu ngajakin buat les, Mm-mm. belajar manual gitu. Mm. Ini tuh yang bayar gitu loh, kayak Mm-mm. ada jadwalnya. Sebenarnya gue sih nggak berkepikiran untuk belajar gitu waktu itu. Tapi kayak karena dia ngajak, dia tuh pengen pengen belajar tapi nggak ada yang nemenin, makanya Mm-mm. pengen ada yang nemenin, yaitu gue gitu. Ya udah, Mm. gue ya ikut aja gitu loh. Mm. Sudah deh jadi belajar. Tapi itu mungkin kalau di dia memang
memang serius mau belajar ya. Tapi kalau di gue kayak cuma nemenin doang udah, tapi sekalian belajar aja udah, enjoy Iya. aja gitu loh. Heeh. Jadi waktu itu belajar mobil manual. Mm-mm. Udah sih kayak bisa-bisa aja sih, nggak ada kendala atau apa. Udah. Mm-mm. Nah, habis itu udah tuh habis itu pas udah SMA, em, oh iya, pas zaman kita SMA itu mobil Matic tuh udah mulai populer kan ya. Iya, benar-benar. Nah, jadi kayak orang tua juga udah mulai ada beli mobil Matic gitu, Mm-mm. terus pada pakai itu kan. Mm. Nah, gue kan nggak tahu nih Matic tuh kayak gimana. Mm-mm. Tapi katanya lebih gampang. Mm-mm. Terus ya udah deh. Belajar lagi. Kayaknya pas belajar lagi, belajarnya diajarin sama bokap sih. Udah pakai mobil Matic ya. Ya paling cuma berapa hari udah. Habis itu sisanya kayak yang penting lu bisa jalanin mobilnya aja udah. Iya, Kalau udah sisanya itu lu latihan di jalan sendiri udah. pakai feeling. Kayak enggak sih, maksudnya kayak misalkan lu ke sekolah, lu yang bawa gitu loh. Oh. Biar apa ya? Biar ngerti di jalan tuh kayak gimana. Benar, Lu bisa naik mobil tapi belum tentu lu ngerti cara jalan di jalan sebenarnya tuh kayak gimana. Maksudnya gitu. praktikalnya ya. Iya, gitu. Bener sih. Ya abis setelah itu baru deh dapetin SIM pas umur 17 tahun. Dasar kita. Iya, ya gitu deh. Terus kalau gue SMA kelas 1 kalau nggak salah. Waktu itu langsung belajar manual sama kayak lu, manual. Ya lu sampai sekarang juga manual. Iya, tapi kan sekarang bawanya Matic ya. Ya pokoknya lu bisa dua-duanya lah. Terus habis itu waktu pertama tuh pakai mobil kijang yang pickup gitu, gue baru inget. Masih inget banget kayak kijang. Terus kayak ya biasa lah bokap ya pasti kalau ngajarin kita nyetir tuh pasti kayak bukan bentak-bentak sih, lebih tepatnya tuh kayak marah-marah tapi kayak berujung bentak, terus males kayak gitu, ngerti nggak? Gas gitu kali, Iya, karena bahaya kan, iya biar lu sih. hati-hati. Terus kayak ya gitulah. Waktu itu juga gue pernah gitu. Pokoknya kalau mobil manual tuh kayaknya gue cuma belajar 3 hari. Terus abis itu 3 hari gue hari keempatnya tuh langsung kayak bawa ke jalan gitu, tapi masih dipantengin gitu, ini bisa nggak ya gitu, bisa nggak ya. Waktu itu kayak deg-degan banget nggak sih, maksudnya waktu pertama kali nyebrang mau ke jalanan, maksudnya dari jalan sepi terus kita mau ke kanan kayak gitu tuh. Rame. Iya, rame kayak gitu gitu, kan. ada truk lewat, terus kayak ada motor juga gitu kan. Motor kan kadang-kadang sinting ya yang bawa motor, maksudnya kadang-kadang dia ngebut, kadang-kadang maksudnya ngebut tiba-tiba kayak gitu loh. Iya. Terus ya gitulah. Waktu itu gue udah lupa sih feeling yang kayak gitu kayak gimana. iya sih, bener sih, tapi kayak pasti deg-degan lah ya, masih deg-degan kayak Iya gitu, kali. keringet dingin kayak gitu. Goblok. Masa sih? Iya, Tegang kali ya. iya tegang, maksudnya tegang. Terus ya udah akhirnya bisa gitu sampai sekarang. Walaupun banyak kejadian-kejadian yang maksudnya kalau gue mention sekarang mungkin panjang banget. Jadi ya udah gitu deh. Easy peasy. Tapi Oke, next. iya. Ya. Tapi maksudnya pas kita belajar kita tuh kayak belum ada KTP gitu loh. Jahat banget, maksudnya gila banget gak sih gitu loh, kayak even SIM aja nggak ada kayak gitu. Ya udah nyetir aja. Ya ini soalnya orang daerah sih ya. Iya sih, bener kita kan sih. nggak terlalu. Enggak. Lagian jalan lalu lintasnya beda gitu loh. Iya bener sih. Nggak terlalu ramai kayak Jakarta lah ya. Iya. Oke, next. Waktu pertama kali kerja
ini nih kerja boleh magang. Kan dulu kan waktu kuliah ada yang magang duluan kayak gitu. Lu kapan tuh? Ya kuliah. Ya pas kuliah, maksudnya kayak tahun berapa? Kayaknya 2019 apa 19 2019 ya? 19 ya. Kayaknya di awal tahun 2019 ya, atau akhir 18, nggak tahu, lupa gue. Kayak gue soalnya kerjanya itu sebelum graduation kalau iya, gue sih. kayaknya pas awal 19 deh lo. Iya, yeah, kayaknya. Gitu. Gimana? Lu sebagai apa? Ya apalagi? As always ya. Mention lagi dong. Ya graphic designer udah. Berarti oke. Terus gimana? Waktu pertama kali kerja tuh gimana rasanya? Excited sih, pas magang ya, magang. Excited, terus kayak kebetulan aja pas tempat kerjanya itu emang lingkungannya itu yang masih familiar gitu loh. Orang-orangnya kayak ada yang masih satu kampus gitu. Oh gitu. Cuman dia udah kerja gitu. Ya masih ada relation gitulah. Terus orangnya fun. Jadi first impression di magang gue sih overall fun good aja. Yeah, good dan memorable. Okay. I miss them dan well, I miss the memories, not them. Iya. Gitu aja sih. Okay. Kalau gue sama kayak lo, tapi gue tuh awal 2018. Gue awal 2018 sebagai magang tuh sebagai auditor gitu. Lu magang dulu ya sebelum skripsi? Iya, gue magang dulu sebelum skripsi. Oh ya, kebalik. Gue skripsi dulu baru magang. Iya, gitu. Waktu itu kan kayak mandatory. Lu mandatory nggak magang lu? Enggak. Oh enggak ya? Oh enggak. Oh, kalau di universitas gue itu mandatory, jadi semuanya harus magang gitu. Soalnya ada SKS-nya sendiri. Terus waktu itu gue magang as auditor, jadi selama 4 bulan tuh ya udah gue 8 bulan itu wajib atau dari kantornya? Maaf, 4 bulan ibu. Kedengarannya 8 bulan itu... ya? 4 bulan. Oke. Itu dari kantor atau dari kampus wajibnya? Dari kampus. Harus 4 bulan dari kampus. Gitu. Jadi kayak kantornya juga menyesuaikan kan. Kalau di gua sih 3 bulan udah cukup. Tapi boleh lebih. Kalau mau lebih boleh. Gitu. Yes sih. Bahkan mau langsung kerja di sana juga boleh. habis magang langsung nggak usah berhenti di sana. Iya, soalnya kan kalau lu kan emang nggak ada apa-apa kan, langsung graduation nggak sih? Maksud ada apanya itu apa? Maksudnya nggak ada kelas lagi, terus kayak udah kelar juga skripsinya kayak gitu loh. Ya karena kan soalnya emang sengaja gitu, abis kelarin dulu urusan-urusan yang akademis gitu, udah baru magang. Kalau gue waktu itu tuh setelah magang gue masih ada kelas, jadi jatuhnya gue juga nggak bisa gitu nerusin kalau ditawarin. Gitu. Jadi selama 4 bulan kan waktu itu awal tahun 2018 kan Januari sampai April ya hitungannya. Januari sampai April itu tuh kalau di auditor tuh sibuk banget. Jadi kayak tenaga kerja magang tuh diperlukan gitu. Bisa dibilang. Terus jadi ya lumayan sibuk sih di awal-awal bulan doang, kayak bulan Januari, Februari. Terus habis kayak bulan Januari, Februari itu udah kayak meredah dikit kayak gitu loh. Gitu. Overall magang di sana juga oke-oke aja, tapi adalah yang ngeselin lah ya. Pasti ada lah yang ngeselin dikit. Pasti lah ya. Semua di pekerjaan ya pasti ada konflik. Nggak ada yang smooth ya. Benar. Jadi ya oke lah ya kayak gitu. Gue juga sempet maksudnya kayak punya experience kalau magang di auditor tuh gue punya kesempatan untuk
ke luar kota kayak gitu, ke Palembang. Jadi kayak ya lumayan lah ya gitu. Kapan New knowledge lagi? ya. Mm-mm, Hmm. gitu deh. Kalau gue Kalau sih lebih ke relasi sih. oh, New networking udah. iya sih, bener sih, bener sih. Walaupun networkingnya cuma sekedar, ngerti gak sih, kayak kadang pun ya udahlah, kayak cuma sebatas doang, itu gak sih, kayak acquaintance gitu. Yes, kan yang penting ada koneksi. Bener. Iya sih. Nyambung aja gitu udah. Gitu. Next, kalau kalau merantau, maksudnya kayak merantau kan kita sama-sama merantau di pas kita SMA kelas, Kuliah. iya pas kuliah kan kita sama-sama Aha. merantau. Terus kalau maksudnya kalau merantau kan kayak pasti hidup sendiri gitu-gitu. Terus kayak lu Mhm. pertama kali ngerasain lu harus beli sesuatu sendiri, terus manage duit lu sendiri tuh kapan? Umur lu berapa kayak gitu? Oke, jadi pertama kali gue ngerantau itu pasti pas kuliah. Mm-mm. Di awal itu ngekos ya, Mm-mm. ngekosnya di deket-deket kampus. Dan itu first time banget gak ngerti gimana cara hidup ngekos tuh kayak gimana ya. Em, jadi ya gitu, jadi semua perlengkapan, semua kebutuhan yang gue biasa pakai di rumah dibawa semua di situ. Terus Mm-mm. di awal-awal tuh agak struggle sih, kayak makan pun nggak tahu mau makan apa. Oh, Pas itu belum ada yang namanya iya, GoFood, benar-benar. GrabFood gitu belum ada. Jadi Mm-mm. kayak mau makan apa nggak tahu ini. Iya, Yang paling susah tuh makan sih ya, nggak iya tahu mau sih. makan apa. Terus, Nah jadi kebetulan di deket situ tuh ada Lawson. Jadi tiap hari itu anjir, makanan gue tuh sumpah. itu kayak udah bosen banget tiap hari. Kadang-kadang nggak makan tuh. Sehari tuh kadang nggak makan. Si gila. Kayak cuman nyemil nyemil quaker Roti. atau snack, Ah, ah. roti pun nggak ada. Zi- Udah sehari tuh cuman kayak gitu doang kadang. Karena nggak tahu mau makan apa. Ah, ah, ah. Ya masih adaptasi ya namanya, kayak Iya sih. kayak yang penting survive aja dulu Mm-mm, gitu loh. mm-mm, Habis itu kayak mau keluar pun nggak bisa, nggak ada kendaraan, nggak mm-mm, ngerti jalan ya. mm-mm. Mana mana waktu itu teknologinya masih nggak terlalu kan Mm-mm, mm-mm. ya, kurang ngerti lah. Apalagi, Nah, maksudnya di cycle kita kan, lu sendiri gitu loh yang kesana, ya enggak sih? oh iya, di daerah kampus gua pertama kali Mm-mm. ngerantau tuh nggak bareng temen atau kenalan siapapun. Jadi Iya, cuma gue sendiri doang. bener-bener bener. Habis itu udah deh, ya lama-lama biasa lah ya, nggak ada yang nggak ada yang sulit sih, karena lu terbiasa sama kesulitan itu. Jadi Ih, ya jadi ya survivable aja gitu. aha, aha, aha. Hmm, ya jadi gue ngekos di sana tuh cuman setahun doang sih. Abis itu Terus pindah. pindah. Pindah ngekontrak rumah Mm-mm. karena karena nggak nyaman aja ngekos. Kos tuh aduh sempit banget. Mana gua tuh Oh, kuliah gua tuh butuh alat-alatnya tuh space. nggak cuma buku ya. Ah, Jadi ada kanvas, kadang project-project gede ngerti ngerti itu nggak ngerti. bisa di dalam kos, semua penuh Aha. banget. Jadi gue butuh Oh, space aja gitu loh. iya iya. Hanya Iya sih. ngontrak rumah di deket-deket situ, dan kebetulan eh saudara gue udah udah kerja, jadi Mm-mm. udah tinggal bareng sama dia Mm-mm. berdua. Mm-mm. Akhirnya kayak punya kehidupan yang lebih ke rumah-rumahan gitu loh akhirnya. Dan lebih nyaman aja, kayak mau makan udah ada kulkas sendiri, Mm-mm. kayak mau apapun udah lebih nyaman aja gitu. Nah Mm-mm. tapi memang nggak sepenuhnya nyaman, masih kayak ya namanya rumah orang yang ngontrak gitu. Oh, I Jadi ya see. ya tapi nggak terlalu penting sih, kan kepentingan di situ waktu itu ya pulang cuman buat tidur
atau apalah gitu. Soalnya sibuk di kampus kan. Ah. Bahkan nggak pulang pun pagi ya. Mm-mm. Terus gitu deh selama sampai Sampai berapa tahun sekarang. ya? Enggak. Kayaknya abis 2 tahun pindah lagi. Pindah kontrak rumah tapi masih di dalam daerah yang sama gitu. Gue Soalnya lupa loh. gue kontraknya habis. gue lupa kontrak yang pertama Heeh. kali tuh kayak gimana bentuknya. Ya kayaknya lu belum pernah lihat. Heeh. Itu kan masih kuliah. Iya, Kalian juga belum iya masih di sih, benar. di sana di Mm-mm. Bekasi ya, iya. Mm-mm. Terus udah deh new home lagi tapi masih kontrak. Itu itu udah di tahun-tahun akhir kuliah gue tuh, udah senior lah. Mm-mm. Udah ya masa-masa magang di rumah itu juga sampai lulus, sampai graduation udah. Dan akhirnya yang sekarang baru punya rumah beneran, udah Asik. kerja. Udah santai lah ya di rumah itu. Rumah sendiri gitu, bisa Iya, akhirnya. ngapa-ngapain, bisa dekor Iya. semuanya. Nah, dan ya jadi kayak kalau dipikir-pikir dan dilihat kembali lagi sangat growing up sih. Growing up sih kalau Pastilah. dipikir-pikir. Ya, kira-kira begitu. Mm-mm. Gitu. Kalau gue sendiri, ya sama lah ya, kita sama. Tapi tuh yang beda adalah gue karena waktu gue kuliah tuh gue diharuskan untuk ngedorm gitu dulu setahun, ngedorm di sana gitu. Jadi waktu kalau ngedorm tuh banyak lah ya, maksudnya kayak banyak orang-orang, jadi satu dorm tuh, jadi kita tuh di satu rumah tuh banyak gitu kamar-kamarnya, jadi ya mau nggak mau tuh harus kayak berkenalan gitu nggak sih. Terus Di kampus gue juga ada sih dormi gitu, cuman kan waktu itu nggak terlalu tahu dan gimana ya, nggak ada yang gue kenal gitu loh, jadi makanya. Kalau gue sih waktu itu kampus gue harus mandatori buat ngedorm di Emang sana. udah dari sananya ya? Iya kayak gitu. Terus habis itu ya udah kebetulan juga roommate gue, lalu tau lah kenalnya siapa ya waktu itu tuh itu juga maksudnya Nggak tahu gue. teman anjir. Siapa? Ya udah deh lanjut Iya, cerita. itu maksudnya cycle kita juga dia gitu, Oh. temen kita di Bangka juga sampai sekarang juga. Terus kayak ya udah, tapi kan majornya beda, jadi dia sama major dia kadang-kadang, gue sama major gue kadang-kadang kayak gitu. Baru tahu. Masa lo baru tahu? Iya kan, ya kan kita kan beda domisili ya, mana tahu cerita-cerita kalian di sana. Iya kayak gitu. Jadi menurut gue kayak bukan, maksudnya kalau lu kan bener-bener something new gitu loh, maksudnya terus maksudnya dihadapi oleh diri lu sendiri kayak gitu. Jadi kalau gue tuh kan masih ada temen kayak gitu, masih banyak lah teman-teman kita yang di kampus gue kayak gitu. Jadi ya suka-suka aja sih gue merantau kayak gitu. Terus kayak pertama kali nge-laundry kayak gitu-gitu gak sih, kayak kemarin-kemarin kan nge-laundry baju. Oke, untung lu nggak stop. Ada andrinya ya, oke. Oke. Baiklah. Terus maksudnya baru pertama kali laundry baju, terus kayak baru pertama kali juga hilang bajunya kayak gitu loh. Jadi emang susah sih hidup sendiri ya kalau. Gue juga nge-laundry kok. Iya, waktu itu. baju lu hilang nggak? Pas ngekos sih, yang hilang tuh di kaos kaki gitu. Oh, kayaknya karena kecil-kecil. Nah, kalau gue tuh hilangnya kaos anjir. Jadi tuh kayak gue juga nggak ngerti sih. Tapi kalau baju bagus lu laundry di sana juga? Enggak sih. Kayak kaos, baju sama. tidur gitu doang gitu sih di sana. Soalnya gue kalau baju bagus, gue laundrynya terpisah di tempat yang kayak bagusan. Emang khusus gitu loh, ya. Kalau laundry baju biasa di kosannya aja udah.
gitu deh. Terus kayaknya so far maksudnya waktu itu tuh ya bagus-bagus aja sih, kayak gak ada kendala apa-apa karena waktu itu juga banyak juga makanan di sana. Warteg warteg tuh Makmur ya. iya. First impressionnya makmur ya. First impressionnya makmur, apalagi waktu itu tuh kayak dari Bangka, jadi tuh hitungannya tuh gue dari Bangka tuh udah kampung ya, terus waktu itu pindah ke kuliah tuh di kampung juga gitu loh, jadi tuh kayak terus kok Vibe-nya masih ada rasa-rasa rumah ya, nggak homesick banget. iya nggak Soalnya masih berisik. banyak kenalan juga kan, Terus teman-teman kayak kita dari satu kampung. jadi kayak nggak kerasa sih menurut gue kalau gue sendiri, apalagi waktu itu wartegnya murah, Hmm, kayak 7.000 juga bisa makan gitu loh, jadi nice. ya udah oke gitu. I get it. Jadi waktu itu eh gue juga waktu itu tuh orang tua gue milih kampus itu karena pertama emang ada dormitory, terus habis itu eh, harusnya tahun kedua kan gue lanjutin dormitorynya karena emang orang tua gue harus dormitoryin gue kan gitu. Terus Mhm. tapi gue bersikeras gitu, oh gue mau ngekos gitu, karena orang-orang tuh pada ngekos, dormitory itu mahal kan dibandingkan ngekos. Jadi ya udah tuh tiba-tiba orang tua gue izinin gue ngekos, waktu itu juga ngekos oke-oke aja, kosannya kayak gitu. Dan harusnya sih kosan gue sama lu lebih gelebaran gue gitu loh, pastinya sih, karena itu tuh Pasti. menurut gue tuh lebar banget buat seukuran kosan. Kalau kan soalnya gue pernah ngekos di Jakarta yang itu kecil banget sih kos jadi Jakarta dengan harga yang mahal kayak gitu. Di gue sih di kosan gue yang kecil itu 1,4 atau 1,3 kalau nggak salah. Oh, nah kalau gue tuh Itu di kecil kos, banget tapi. iya kan, waktu itu di kosan gue tuh di 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 pertama kali tuh itu tuh mainnya per tahun. Jadi per tahun tuh 16 juta per kamar dan per tahun. Jadi 16 juta tuh lu bisa bagi 3, bisa bagi 2 karena tergantungnya ya penghuninya seberapa banyak kayak gitu. Emang khusus anak-anak mahasiswa gitu kali. Emang udah disediain kayak gitu. Kayaknya deh, maksudnya opportunity lah ya, businessman. Mhm. Gitu deh. Udah sampai sekarang waktu kerja ya udah di rumah sendiri karena gue anak pertama, jadi nggak ada siapa-siapa. Jadi gue sendiri, kalau gue pulang kantor gue sendiri juga, maksudnya rumah masih gelap, jadi ya udah gitu, sedih banget ya, jadi kayak apa-apa tuh harus manage sendiri sih gitu. Dan fine fine aja sih sebenarnya, gue nggak terlalu masalahin makanan, nggak terlalu masalahin gimana gimana, tapi kalau kayak masalah beres-beres, karena menurut gue rumah gue tuh gede kan waktu di Jakarta itu, jadi kayak males aja gitu sendiri beres-beres kayak gitu kan, weekend harusnya leha-leha ya, jadi gue harus beres-beres waktu weekend kayak gitu. Cuma gitu doang sih sebenarnya. Mhm. hmm, gitu dong. Terus terus for the last question gitu, last question, Mhm. kayak di umur berapa sih lu spend a lot of money, your own money kayak gitu loh, kapan, di Hmm, umur berapa? umur sih lupa ya, tapi pas lulus SMP 3. hmm, Mandiri ya ibu. Mandiri apanya? Itu tuh waktu itu lu beli apa? HP sih. iPhone iPhone 4 itu ya. 4S ya. Iya, yeah. Aduh, terus gimana? Itu kalau nggak salah berapa, lupa ya, Lupa awal-awal sih. baru launching gitu loh. Kayaknya waktu Lupa itu lupa iPhone banget 5 harganya. gue tuh 7 juta deh kayaknya, iPhone 5 gue. Jadi harusnya lebih rendah dari itu. Masa kayaknya sama, Oh gitu ya. sekitaran sekitaran itu ya. Oh. Waktu Soalnya itu, baru baru banget, baru launching banget. waktu itu kan kayak gede banget ya uang segitu ya, ngerti nggak? Iya, sekarang mas ya murah. Sekarang ya murah, ya emang sih bener. Sekarang tuh kayak 10 juta aja murah. 12 Dasar, juta aja murah. gila emang. Gitu.
Ya bangga nggak? Ya, Maksudnya spend a lot of, maksudnya spend your own money tuh bangga nggak? ya itu first time banget sih, kayak oh gue punya barang yang dengan harga nominal yang lumayan gede gitu, Mm-mm. tapi punya sendiri gitu loh. Mm-mm. Ya lumayan waktu itu. Dan gue nggak broke banget biarpun gue spend that money gitu loh. Itu Kayak gue uang, masih punya sisa gitu loh. mm-mm. Itu uang dari angpau lu ya? Sebenarnya itu uang jajan sih. Jadi gue tuh Oh, dari SD ah, em, gue nggak pernah makan kalau istirahat. Uangnya gue simpen. atas kurus Jadi anjir. ya biasanya nyomot aja, kayak Ah, temen-temen lagi istirahat, makan apa nih, coba dasar. makan udah, terus yang lain lagi, oh makan yang lain nih, comot ya udah, yang penting terisi dulu. Soalnya lagi pula gue pulang pulang langsung makan gitu loh. Mm-mm. Ya udah. Jadi ya ditabung sedikit demi sedikit. Uang jajan kan dari SD sampai SMP tuh berubah ya Mm-mm. harganya, nominalnya. Mm-mm. Kalau SD mah paling cuman 2.000. 5.000 kalau gue. Ya, Oh, SD ini SD yang udah agak gede, kelas ah, ah, 4, 5, 6 gitu, 5.000-an ah, paling. ah. Kalau kelas 1, 2, 3 itu nggak ada uang jajan gue, 1% pun. Jadi gue kayaknya mulai nabung tuh ya di kelas 4 SD atau 5 SD gitu deh. Mm-mm. Nah terus pas SMP tuh udah naik, Uang, jadi uang uang jajan jajannya, ah. di 10.000. Mm-mm. Lumayan kan kalau dalam 1 bulan, sehari 10.000, lumayan kan. Iya, Nah tapi terus lumayan. Tapi lu beneran SMP juga nggak pernah jajan? pasti ada jajan-jajannya dikit, Ah, tapi biasanya pulang-pulang gue minta ganti. dasar. Uang jajan tadi udah kemakan, ganti 10.000. Jadi masih utuh intinya. Oke, Dituker baik. gitu loh. Nah terus Soalnya tuh seinget gue waktu SMP tuh juga jajan gitu loh, kayak terus kayak ya masa si sini itu SMP, minta 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 ya karena minta SMP cemot-cemot. kan jam sekolahnya mulai lebih sore kan, Iya, jadi kalau iya. nggak makan meninggal. Bener-bener. Kalau SD kan pulangnya cepet. Terus SMA udah gede tuh, sehari 20.000, kadang bisa lebih dari 20.000 sih. Iya, gila sih waktu SMA. Ya udah tuh 20.000. Nah dari sejak itu tuh menurut gua nabung 20.000 tuh sangat berharga. Karena Hmm. 5 lembar 20.000 tuh udah 100.000. Jadi kayak dalam berapa bulan tuh lu bisa udah dapet 1 jutaan gitu mungkin. Ya, jadi ya waktu itu, oh selain itu kan pasti ada uang-uang angpau gitu juga sih ditabung. Gue nggak pernah spending my money sedikit pun waktu itu. Kalau mau apa-apa pasti orang tua doang gitu. Jadi ya udah lumayan banyak. Entah apa yang gue pikirkan waktu itu, kayak oh ini tabungan gue untuk masa depan apa. Dasar masa depan apa itu? Ya, Handphonenya udah kemana sekarang, tapi masih bisa kan handphone lu? masih. Iya kan gitu. Ya, jadi pas kayaknya uangnya sisa-sisa uangnya habis di masa-masa kuliah sih. Kayak kan mau makan, beli alat-alat seni buat kuliah. Ya, lebih banyak spending time di perkuliahan sih, karena emang uangnya dibutuhkan kan. Transport apalagi itu. Ya gitu deh. Gila. Kalau Udah kerja sih ya udah bisa lah ya memanage. kayak udah biasa gitu loh. Ya udah biasa. Maksudnya kayak kita punya perhitungan sendiri nggak sih untuk spending money gitu. Dipisahin kan ya. Gitu.
Kalau gue sendiri, gue nggak tahu sih. Kayaknya gue nggak semandiri lu Bill. sih. Maksudnya kayak gue tuh kayak masih kecil. Lu kan hitungannya masih SMP, SMA juga, SMP atau SMA juga bisa beli dengan duit lu sendiri gitu loh. Kalau gue tuh kayak gue masih minta nyokap bokap gue buat beliin. Gak sih, gue minta nyokap gue sih karena bokap gue pelit. Terus habis itu, terus habis itu eh ya pas kuliah juga masih pakai duit mereka. Terus ya Oh, waktu sebenarnya pas kuliah tuh memang ada uang dari orang tua, uang bulanan. iya Tapi benar. tapi em, tapi sebenarnya berlebihan sih orang tua. Soalnya gue kan ada uang yang gue tabung itu sih. Oh Nah, gitu. tapi mereka masih kasih karena kan untuk mungkin mungkin karena ngerantau ya mikirnya nih anak kekurangan gak gitu atau Kekurangan apalah gizi kesan takutnya. ya atau apalah mungkin dikasih bulanan gitu. Ah, Nah ah, ah. jadi gara-gara itu gue pisahin yang tabungan gue Oh, nggak pernah gue pakai. oh, Jadi oh, yang selama gue pakai pas di kuliah tuh ya uang bulanan dari orang tua. oh, oh, oh. Hmm. Kayak lu kayak gitu juga sih. Kayaknya semua orang pasti ada bulanan kan dari orang tua pas Iya kuliah. pasti pasti. Tapi ya dari Hmm. situ juga, maksudnya kayak dari situ kita manage sendiri juga gitu loh. Iya, iya. Kayak tapi tuh kayak ya gitulah. Tapi ya gitulah. Gue mau ngomong apa sih? Pokoknya intinya kalau gue tuh tapi kalau yang gede-gede, barang-barang gede tuh baru pertama kali spend my money gitu pas recently kayak kayak tiga empat atau 4 bulan yang lalu gitu. Gue beli emas pakai duit Oh, gue sendiri. baru-baru. Emas, emas apaan? Emas batangan. Buat eh, apa eh, invest? iya buat buat jaga-jaga aja gitu loh, buat ke depan kayak gitu. I see. Gitu lumayan menurut gue, jadi ya udah deh. Nice. Heeh. Batangan berapa berapa karat tuh? Ya Bas, biasa itu yang apa sih yang ada sertifikatnya Satu gitu. kilogram. Oh, enggak lah anjir, 1 kilogram berapa ya duit gue, kayaknya enggak sekaya itu buat beli 1 kilogram gitu. Nice, nice, nice. Udah deh, cuma itu doang kayaknya untuk sekarang. Untuk kedepannya Hmm. kayaknya gue akan ganti handphone pakai duit gue sendiri gitu. Mhm. Buat kedepannya mungkin Desember. Tunggu aja ya. I see. Tapi sebenarnya kenapa gue dari kecil tuh udah suka nabung? Karena Mm-mm. gara-gara dibeli. Sebenarnya alasannya gara-gara waktu itu kan gue anak toko ya. Mm-mm. Kayak abis sekolah tuh mainnya di daerah-daerah pasar di toko Mm-mm. gitu kan. Iya. Nah, jadi sering main ke yang namanya apa ya? Nggak tahu siapa sebutannya, tapi kayak orang jual-jualan yang barang pernak-pernik yang lucu gitu loh. Mm-mm. Nah, terus gue ngeliat banyak celengan yang lucu-lucu gitu. Oh, oh, lu nabungnya di Jadi, celeng. ya jadi gue beli banyak gitu loh. Kayaknya yang Oh, lucu-lucu. Nah, jadi kayak memotivasi gue aja gitu masukin semuanya. random ya Memang nggak anaknya. Random. memang nggak safe ya soalnya ada dua jenis tuh, yang satu kan celengan plastik, yang satunya Ah, ah, celengan kaleng. ah, Nah, ah. yang paling banyak uang gede gue masukin tuh Kaleng. di celengan plastik. Oh, oke, oke. Nah, kalau yang kaleng cuman ya paling lima gede ribu 5 ribuan Ah, sama ah, koin-koinan kan. ah, ah. Nah, dari situ dari uang yang di celengan plastik itu gue bisa beli iPhone 4S itu. Surprisingly ya. Karena first time gue punya bank itu di SMP kelas berapa? Kayaknya ya SMP 1 kayaknya. First time punya bank, tapi itu masih bank junior gitu. Nah, jadi semua Bang uang yang di Junior celengan Panin. tuh bukan, dulu ada namanya bank ekonomi junior gitu. Oh, Terus udah deh, dari situ semua tabungannya dimasukin ke bank. ah, ah. Dan sisanya udah gue beli tuh HP.
itu random banget sih belinya ya. Random sih. Jadi habis ya kayak waktu itu lagi liburan graduation kan, udah lulus SMP 3 Lulus baru. SD. SMP 3 lulus. Nah, Jadi ya jalan-jalan di Jakarta terus oh iya mau beli iPhone lah. gampang ya. Udah. Iya, terus ke mall ke iBox udah beli nih. Diatur begini udah beli. Terus besokannya ini out of the box sih, out of topic ya. Mau cerita aja. Jadi terus besoknya tuh paman gue tuh nelpon, mau ke Bali nggak? Kalau mau cepet nih dibeliin tiketnya, besok berangkat. Anjay. Kenapa? Random. Maksudnya kenapa om lu tuh gitu? Random banget. Soalnya waktu itu lagi ada popo gue juga gitu loh. Oh gitu, pantes. Kayak sekalian aja nih ikut. Kayak gue yang nemenin gitu maksudnya. Terus random banget soalnya harusnya gue abis itu balik ke Bangka. Terus ya udah deh. Kayak dari Jakarta ke Bali udah. Nah terus pas udah di Balinya tuh lama banget, kayaknya hampir 1 bulanan gue di sana, nggak pulang-pulang. Iya gitu deh. Berarti iya ya, libur kelulusan tuh lama juga ya. Lama. Gue bisa 1 bulanan. Iya gitu. lama. Gila sih. Ayo ya. Vacation terlama gue itu. Kayaknya 1 bulanan gila. Gue nggak pernah selama itu sih, gila. Tapi nggak seru karena nggak ada ya sama orang tua ya. karena mungkin lu ada keluarga juga di sana gitu loh, jadi ya udah nggak bayar di sana iya sih. Nggak bayar hotel juga kan, ya udah main aja. Ya mainnya cuma sama saudara. Untung dia lebih gede dari gue gitu. Gitu. Asik banget ke Bali, gue pengen ke Bali. Yuk kita bareng. Awas aja gak jadi, tunggu corona mereda ya. Tunggu corona mereda baru kita kuy lah. Paling beberapa bulan ke depannya. Iya. Gue udah ada kok pesanannya, tenang aja. Akhir tahun lah ya palingnya. Aduh, akhir tahun tuh kayaknya banyak ya orang yang liburan, mungkin jangan akhir tahun deh. Lalu bilang baru kesini aja September. Oh iya sih. Ya udahlah ya, nggak tahu deh. Pokoknya tunggu lu kesini kan. Paling berarti hampir akhir tahun. Iya, tapi jangan Desember maksud gue. Iya. Mendekati aja. Iya. Kok ngomongin liburan? Gitu deh. Ya gitu deh. Udah ada jadwalnya. Anyway, udah ya kali ya. Udah cukup sampai di situ sih. Sampai di sini. Pembahasan kita. First time in everything. Yes. Udah deh. Dah. Bye-bye. Oke, bye-bye.